Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mengikuti perkuliahan kewirausahaan. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pada hari ini pokok bahasan yang akan kita bahas adalah tentang kepemimpinan. Saudara, siapa yang mengetahui apa itu pemimpin? Ya, baik, saudara, pemimpin itu adalah orang yang memanage sebuah perusahaan ataupun memanage sebuah usaha ya. Ya, di dalam sebuah usaha tentunya harus ada seorang yang memimpin agar usaha itu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Jadi membutuhkan leadership, seorang kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini sebetulnya akan memudahkan sebuah usaha ataupun organisasi ya, itu untuk menjadi sukses karena ada leadernya, ada pemimpinnya. Jadi ada pemimpin, ada yang dipimpin. Nah, ini akan membuat sebuah usaha itu akan berhasil jika seorang pemimpinnya itu mampu melaksanakan tanggung jawabnya, melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Karena seorang pemimpin harus memiliki manajemen yang baik, seorang manajerial yang handal, yang mampu membuat usahanya menjadi sukses, membuat organisasinya menjadi sukses. Ya, kalau perusahaan berarti membuat perusahaan itu menjadi perusahaan yang maju pesat ya. Kalau lembaga berarti membuat lembaganya maju pesat. Nah, kalau usaha yang Anda jalankan, wirausaha, nantinya Anda menjadi seorang pengusaha yang sukses, tentunya Anda juga akan menjadi seorang leadership, seorang leader, seorang pemimpin. Jadi Anda akan memiliki ya bawahan Anda, staf Anda, karyawan Anda, berarti Anda harus mampu menguasai berbagai hal dalam bidang kepemimpinan ini. Saudara, tentunya di akhir pembelajaran ini nanti diharapkan tujuannya adalah Anda mampu menjelaskan pentingnya kepemimpinan bagi seorang wirausaha atau seorang wirausahawan, saudara. Kemudian Anda pun nanti diharapkan mampu menjelaskan perbedaan manajer dan pemimpin. Ternyata antara pemimpin dan manajer itu berbeda ya. Ya, meskipun pada dasarnya ya sama. Yang manajer juga pemimpin sebetulnya. Nah, kemudian Anda pun mampu nanti menjelaskan teori kepemimpinan awal. Dan yang terakhir, Anda diharapkan mampu untuk menjelaskan teori kepemimpinan kontemporer atau teori kepemimpinan saat ini. Baik, saudara, ini nanti akan kita bahas ya secara detail tentang apa yang akan menjadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, saudara, tentunya kita tanpa kepemimpinan itu di dalam kita berusaha, di dalam kita berbisnis ya, ini mimpi kita akan terbelenggu gitu. Oleh sebab itu sebetulnya usaha kita, kemudian bisnis kita ini, kita membutuhkan seorang pemimpin untuk mengelolanya dengan baik. Nah, oleh sebab itu keberadaan pimpinan ini sangat dibutuhkan dalam suatu usaha, dalam suatu bisnis kita. Saudara, kita itu sebetulnya sukses tanpa leadership atau tanpa kepemimpinan ini sangat lama ya untuk suksesnya. Tapi kalau kita itu dengan kepemimpinan, suksesnya itu akan lebih cepat. Salah satu contoh saja, misalnya kita sukses tanpa kepemimpinan. Ini dengan bekerja keras, kesungguhan dan kejujuran kita bisa saja mencapai skor 8. Kita sendiri yang bekerja. Nah, kalau kita bekerja keras 2 kali lebih keras sebetulnya, nah skor yang kita peroleh tentu saja ya maksimal itu 10 ya. Ya, maksimal 10 karena Anda sudah letih, sudah sangat
sulit untuk mendapatkan skor yang tinggi begitu. Karena Anda sudah lelah tadi itu ya bekerja sendiri. Nah, oleh sebab itu saudara sudah kebanyakan bekerja, maka skor tertinggi Anda bisa jadi hanya 8,5. Nah, berarti kalau demikian, kalau kita bekerja sendiri, kita memimpin sendiri diri kita sendiri, nah ini ya hasilnya efektivitas usaha kita tentu saja terbatas. Jadi hasil juga akan terbatas begitu. Nah, oleh sebab itu saudara, kalau kita ya tanpa kepemimpinan tadi itu kita berhasilnya ya sangat terbatas, mimpi kita akan terbelenggu gitu. Namun kalau kita sukses dengan kepemimpinan, nah ini saudara, penghasilan kita, kesuksesan kita tanpa batas juga. Nah, salah satu contohnya saja, misalnya kita bekerja dengan leadership, bukan semata-mata entrepreneurship ya. Ini diawali dengan melakukan pendelegasian misalnya, dan mulai menggunakan orang lain sebagai staf kita, maka ini akan membawakan hasil yang lebih baik. Nah, leadership skor sekarang misalnya itu melonjak dari 1, kita sendiri tadi dari 1 menjadi 7. Nah, karena ditambah dengan staf kita, karyawan kita. Oleh sebab itu efektivitas kita berubah menjadi 7. Misalnya dikali 8, kalau skor kita 8 berarti 7 dikali 8 hasilnya berapa? 56. Nah, ini berarti meningkat dari 8 ke 56. Ini kalau kita bekerja sendiri kan nilainya atau skornya hanya 8. Tapi kalau kita bekerja dengan 7 orang tadi itu dengan kita, berarti 7 dikali 8, kalau masing-masing dapat skor 8, berarti jumlahnya 56. Berarti berapa meningkatnya? Itu melonjak sekitar 600%, ya kan? Nah, berarti kan dengan menggunakan kepemimpinan, usaha kita akan lebih sukses. Nah, jadi saudara, Anda membutuhkan kepemimpinan, membutuhkan seorang pemimpin untuk membangun usaha Anda menjadi lebih besar. Oleh sebab itu, kalau Anda sudah mulai berbisnis dan bisnis Anda sudah mulai kelihatan maju, sudahlah untuk membuat sebuah usaha yang betul-betul profesional, yang memiliki seorang pemimpin dan juga memiliki staf ataupun karyawan-karyawannya. Saudara, kemudian kita juga akan mengenali tentang teori kepemimpinan awal. Nah, saudara, teori kepemimpinan awal itu sebetulnya berfokus pada pemimpin itu sendiri, atau di sini namakan teori ciri ya. Dan cara pemimpin itu berinteraksi dengan anggota kelompok. Nah, ini sebetulnya teori perilaku. Saudara, perlu Anda ketahui bahwa ada 6 ciri terkait kepemimpinan yang efektif. Ini untuk teori kepemimpinan awal. Yang pertama itu adalah dorongan. Nah, jadi sebagai seorang pemimpin kita harus memiliki dorongan yang kuat untuk maju. Oleh sebab itu kita tidak boleh pesimis. Apalagi seorang pemimpin ya, dia harus selalu optimis. Nah, berpikir positif. Jangan berpikir negatif. Jadi positive thinking. Kemudian seorang pemimpin yang kedua itu kehendak untuk memimpin. Jadi seorang pemimpin itu harus sungguh-sungguh untuk memimpin. Jangan hanya sekedarnya mau memimpin. Jadi betul-betul berkehendak, berkemauan untuk memimpin. Sehingga kalau dia betul-betul sungguh-sungguh mau menjadi seorang pemimpin, dia akan memiliki berbagai strategi, berbagai cara untuk mencapai kesuksesannya. Jadi usaha yang dijalankan itu akan menggapai kesuksesan apabila seorang pemimpinnya sungguh-sungguh melaksanakannya. Nah, kemudian saudara, yang berikutnya ketiga adalah kejujuran dan integritas. Nah, kejujuran dan integritas ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dengan kejujuran tadi, dengan integritas yang tinggi, ya orang itu akan mau bekerja sama dengan kita sebagai seorang pemimpin, dan pemimpin pun akan memiliki banyak mitra kerja untuk mensukseskan usahanya. Kemudian saudara, yang berikutnya keempat adalah kecerdasan.
Nah, jadi seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan ya, baik itu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan ya apalagi kecerdasan fisik atau kecerdasan performansi ya, kemudian kecerdasan finansial dan juga termasuk kecerdasan religius. Nah, ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Saudara, lalu seorang pemimpin yang kelimanya itu harus memiliki kepercayaan diri. Jadi kita memimpin itu harus percaya diri bahwa kita pasti bisa. Jangan sampai kita itu merasa minder, merasa tidak yakin pada diri kita bahwa kita tidak mampu untuk memimpin suatu usaha itu menjadi maju. Nah, ini alamat betul-betul tidak maju. Tapi kalau kita yakin bahwa kita pasti bisa, kita yakin bahwa usaha yang kita jalankan ini akan maju, saya yakin usaha kita akan berhasil, impian kita akan terwujud. Nah, kemudian saudara, sebagai seorang pemimpin juga yang keenam ini adalah memiliki pengetahuan terkait pekerjaannya. Jadi kita sebagai seorang pemimpin itu harus memiliki pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan kita. Kalau kita misalnya membuka usaha bakso, berarti kita harus memahami dulu apa itu bakso, bagaimana cara membuat bakso, termasuk bagaimana memasarkan bakso itu. Dan bahkan kita harus mengetahui bagaimana agar bakso itu bisa diterima oleh banyak orang. Nah, oleh sebab itu saudara, berbagai strategi, berbagai cara tentang pengetahuan yang sesuai dengan pekerjaan kita ini memang harus kita miliki dan memang harus kita implementasikan nanti, sehingga pada dasarnya nanti ketika kita menggeluti usaha itu kita tidak akan ya merasa tertipu misalnya kalau orang lain yang mengerjakannya ya. Sedangkan kita hanya ya memimpinnya saja, anak buah yang ngerjakan. Kalau kita paham, kita ya bisa saja memberi saran, memberikan masukan. Wah, ini tidak enak, ini cara yang enak adalah seperti ini misalnya. Atau wah, ini tidak bisa laku kalau seperti ini. Produknya harus dibuat, dikemas sedemikian rupa sehingga kelihatan menarik dan diminati oleh banyak orang begitu. Dan harganya pun ini Anda bisa bersaing dengan pihak lain. Nah, kemudian saudara, saya kira keenam teori tersebut harus Anda miliki ya. Ini teori kepemimpinan awal itu sebagai dasar kita sebagai seorang pemimpin yang ingin sukses di dalam memimpin sebuah usaha, sebuah bisnisnya, ataupun nanti kalau Anda memiliki perusahaan, sebuah perusahaan yang Anda miliki. Nah, kemudian saudara, ini teori kepemimpinan awal ini sebetulnya memiliki berbagai gaya di dalam memimpin. Yang pertama itu gayanya adalah gaya demokratis. Nah, gaya demokratis ini saudara, ini kita itu bisa melibatkan bawahan kita. Kita bisa mendegradasikan, memberikan wewenang, mendorong agar si karyawan kita, staf kita bisa berpartisipasi dalam usaha tersebut. Nah, kemudian yang kedua, gaya otokratis. Nah, gaya otokratis ini saudara, kita sebagai seorang pemimpin bisa mendiktekan, bisa memberikan sebuah metode kerja dan membatasi partisipasi bagi ya staf maupun karyawan kita. Kemudian saudara, selanjutnya yang ketiga adalah gaya laissez-faire. Nah, gaya laissez-faire itu saudara, ini kita sebagai seorang pemimpin harus mampu memberikan kebebasan pada kelompok ataupun pada bawahan kita ya untuk membuat keputusan. Jadi ketika kita tidak ada di tempat, mereka bisa mengambil sebuah keputusan. Misalnya sebuah kebakaran saja. Auzubillah min dzalik, jangan ya. Nah, apabila ya mereka tidak bisa mengambil keputusan, habis sudah semuanya. Tapi kalau mereka bisa langsung ambil keputusan, mereka akan memanggil pemadam kebakaran atau mereka minta tolong masyarakat untuk membantu. Nah, dengan demikian bisa dicegah gitu kebakarannya. Nah, oleh sebab itu saudara, sebetulnya
ketiga gaya itu bisa Anda gunakan semuanya. Kapan Anda menggunakan gaya demokratis, kapan Anda menggunakan gaya otokratis, dan juga kapan Anda menggunakan gaya laissez-faire, itu disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Jadi jangan hanya satu gaya yang Anda pakai. Kalau Anda menggunakan gaya otokratis saja, nanti ya alamat tidak maju usaha Anda, karena staf dan karyawan Anda akan ketakutan terus. Mereka merasa terus dipandu, padahal mereka mempunyai kreativitas tersendiri, mempunyai ide-ide sendiri. Oleh sebab itu Anda juga bisa memberikan gaya demokratis kepada mereka ataupun memberikan gaya laissez-faire kepada mereka sesuai dengan situasi dan kondisinya. Kemudian saudara, pendekatan kepemimpinan yang saat ini model terkini, saudara, ini perlu juga Anda kuasai. Jadi Anda juga harus menguasai teori kepemimpinan kontemporer yang terkini. Nah, ini kita akan melakukan pendekatan kepemimpinan model terkini untuk teori kepemimpinan kontemporer ini, saudara, bahwa ada kepemimpinan transformasional dan juga kepemimpinan transaksional. Nah, kemudian ada juga kepemimpinan yang karismatis dan juga kepemimpinan yang visioner. Nah, kemudian saudara, perlu diketahui bahwa sebetulnya pemimpin yang transaksional itu adalah pemimpin yang membimbing atau memotivasi pengikutnya menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas ataupun ya mempertegas persyaratan tugasnya misalnya ya. Nah, jadi seorang pemimpin yang transaksional itu dia akan selalu membimbing dan memotivasi karyawannya, stafnya ya, untuk menjadi orang yang sukses, sehingga nanti usaha-usaha yang dijalankan mereka itu, staf karyawannya, untuk memajukan perusahaan itu, untuk memajukan usaha tersebut akan sukses. Nah, kemudian saudara, pemimpin yang transformasional. Nah, pemimpin yang transformasional itu adalah pemimpin yang selalu memberi inspirasi ya untuk bertindak lebih. Dia akan bertindak melebihi kepentingan pribadi demi organisasinya. Nah, jadi saudara, sebagai seorang pemimpin yang transformasional ini, dia itu akan selalu memberikan ide-ide cemerlang, inspirasi, dan bahkan dia sendiri akan menjadi contoh teladan, contoh yang baik bagi bagi staf dan karyawannya, sehingga nanti staf dan karyawan akan mengikuti sikap si pemimpin tersebut, karena banyak sekali ide-ide yang cemerlang yang bisa diikuti oleh staf dan karyawannya. Nah, di sini kepentingan pribadi itu akan akan ditinggalkan demi kepentingan organisasinya. Nah, seperti itu. Kemudian saudara, berikutnya kepemimpinan yang karismatis. Nah, kepemimpinan yang karismatis ini bahwa sebetulnya pemimpin ini sangat antusias ya, dan percaya dirinya tinggi, yang tentu saja termasuk kepribadiannya dan tindakannya ini akan mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Jadi orang yang karismatis ini ya sangat dikagumi oleh orang lain. Kemudian saudara, pemimpin yang visioner. Pemimpin yang visioner ini bahwa pemimpin ini ia melampaui karisma karena kemampuannya menciptakan dan menyatakan visi yang realistis ya, yang layak dipercaya dan menarik mengenai masa depan, ini selalu menjadi prioritas. Jadi pemimpin yang visioner ini pemimpin yang maju, yang jauh, cita-citanya ke depan. Oleh sebab itu orang akan mengikutinya dan harus mengikutinya. Kalau tidak, mereka akan tertinggal begitu, kalau tidak mengikuti caranya. Nah, ini sangat bagus, apalagi sekarang kita hidup di era revolusi industri 4.0, kemudian kita ini harus melakukan disruption innovation ya, inovasi disrupsi, kita harus berubah begitu. Nah, oleh sebab itu kita harus memiliki visi yang
jelas, kemudian visi ke depan begitu. Nah, jadi kita sebagai seorang pemimpin haruslah visioner gitu. Nah, kemudian saudara, bagaimana dengan kepemimpinan model terkini itu? Ya, silakan saja. Anda bisa saja menjadi seorang pemimpin yang transformasional, yang transaksional, yang berkarismatis, dan juga yang visioner. Nah, dan bisa Anda miliki kesemuanya. Jadi silakan saja Anda miliki semuanya, itu lebih bagus. Sesuaikan dengan situasi dan kondisinya juga ya. Kapan Anda menjadi seorang pemimpin yang transformasional, yang transaksional, yang karismatis, dan juga yang visioner. Nah, ini sebenarnya kalau kita gabung saja menjadi satu kepemimpinan yang luar biasa begitu, di semuanya itu ada pada diri Anda. Nah, ini alamat usaha Anda akan maju. Orang-orang akan mampu bekerjasama dengan baik ya dengan Anda begitu. Karena mereka akan mengagumi Anda dan mereka akan mengidolakan Anda, serta Anda akan diikuti apa yang diminta. Nah, kemudian saudara, sebagai seorang pemimpin pada kepemimpinan model terkini, saudara, kita itu sebagai seorang pemimpin, yang pertama, pemimpin itu harus menjadi tim. Jadi kita itu pemimpin tim. Nah, pemimpin tim di sini adalah kita ini sebagai penghubung dengan pihak luar ya. Nah, kedua, pemimpin tim ini mampu menyelesaikan masalah. Jadi yang pertama tadi, pemimpin tim itu mampu sebagai penghubung dengan pihak luar. Kemudian yang kedua, pemimpin itu sebagai pemimpin tim, ya mampu menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, pemimpin ini sebagai pemimpin tim itu adalah manajer konflik. Jadi mampu untuk menangani berbagai konflik yang ada di usahanya tersebut, atau di perusahaannya tersebut, kalau perusahaan, atau di lembaga tersebut, atau institusinya tersebut, kalau itu sebuah lembaga ataupun institusi, atau di organisasinya tersebut kalau itu berupa organisasi ya. Nah, kemudian saudara, manajer konflik ini ya, ini harus Anda miliki, karena semua masalah itu saudara pasti ada jalan keluarnya. Oleh sebab itu jangan lari dari masalah dan jangan takut menghadapi masalah. Ya, kalau kita sebagai seorang pemimpin itu kita memang harus siap untuk yang dikritik, kemudian untuk dicaci maki, untuk dibenci, tapi kitalah sebagai pemegang keputusan, kita bisa mencari jalan keluar yang baik, kita bisa mendengarkannya, kita bisa menjadi manajernya untuk mengatasi konflik tersebut. Karena itu adalah kita yang akan memberikan sebuah keberhasilan bagi perusahaan kita ataupun bagi usaha kita tadi ya, karena kita sebagai seorang pemimpin yang profesional tadi, pemimpin masa depan yang sukses. Nah, kemudian yang keempat, pemimpin tim ini adalah sebagai pembina. Jadi seorang pemimpin ini sebetulnya sebagai pembina bagi stafnya, bawahannya ya, karyawannya. Sebagai seorang pembina, tentunya Anda harus bersikap bijaksana dan Anda harus selalu memberikan pembinaan bagi mereka yang kinerjanya kurang, harus Anda bina. Ya, terus dibina. Kalau tidak bisa dibina, baru dibinasakan. Auzubillah min dzalik. Jangan ya. Ya, semoga mereka bisa dibina semuanya. Ya, saudara, kemudian ini ada perilaku pemimpin yang efektif, yang bisa Anda tiru dan bisa Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari Anda ketika Anda menjadi seorang pemimpin nantinya. Jadi yang pertama itu Anda harus memberikan contoh kepada para karyawan Anda ya. Contoh di sini contoh yang baik. Anda harus menjadi orang yang baik, Anda harus menjadi idola bagi mereka ya, sehingga mereka itu akan selalu tadi itu mengagumi Anda begitu. Kemudian yang kedua, Anda harus menciptakan suatu tatanan nilai dan keyakinan bagi para karyawan Anda dan dengan bergairah mengejarnya ya. Oleh sebab itu saudara, Anda memang harus memberikan keyakinan bahwa mereka itu pasti bisa.
yakinkan pada karyawan Anda, pada staf Anda bahwa mereka tuh pasti bisa untuk melaksanakan pekerjaannya, untuk menghasilkan ya usaha yang betul-betul menghasilkan profit yang luar biasa, yang bisa mendatangkan ya jasa keuangan yang besar gitu, dan Anda akan menjadi orang yang sukses dalam memimpin. Kemudian saudara, yang ketiga, Anda harus memfokuskan upaya para karyawan Anda terhadap tujuan yang menantang dan terus mengarahkan mereka kepada tujuan tersebut. Jadi kita memang harus memfokuskan agar karyawan kita itu ya memiliki upaya-upaya yang tujuannya menantang begitu. Menantang ini berarti itu banyak sekali ya pekerjaan-pekerjaan yang kreatif, yang inovatif, yang dapat dilakukan oleh mereka itu ya, sehingga mereka bisa menciptakan produk-produk yang disukai oleh pangsa pasar, oleh masyarakat, oleh pasar ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisinya atau disesuaikan dengan saat sekarang. Nah, kemudian saudara, Anda pun yang keempat harus menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Jadi sebagai seorang pemimpin, ini kan harus memiliki staf atau bawahan ataupun ya bisa dikatakan mitra kerjanya yang solid begitu. Jadi harus memiliki sumber daya yang bagus juga. Nah, kemudian saudara, oleh sebab itu Anda harus ya menyediakan sumber daya yang dibutuhkan tadi, ya dibutuhkan karyawan untuk mencapai tujuan Anda tersebut. Nah, jadi saudara, yang kelima itu menghargai dan mendukung para karyawan. Saudara, jadi Anda pun sebagai seorang pemimpin harus menghargai dan mendukung karyawan-karyawan Anda supaya mereka semangat, supaya kinerjanya semakin tinggi. Nah, ini harus Anda lakukan. Lalu yang keenam terakhir, Anda harus berkomunikasi dengan para karyawan. Jadi kita tidak boleh ya sombong, tidak boleh menjauhi karyawan atau staf kita ya. Kita harus selalu berkomunikasi dengan mereka, karena ternyata dengan berkomunikasi ya kita bisa mengetahui apa sebetulnya yang mereka inginkan dan apa juga yang kita inginkan. Jadi kalau bisa berkomunikasi dengan baik, insya Allah segala sesuatunya bisa diatasi ya. Karena apabila kita saling berjauhan, tentu saja tidak ada komunikasi, nantinya bisa jadi akan salah paham dan akhirnya ya bisa saling menyalahkan begitu. Akibatnya kesuksesan itu akan ya menjauhi kita. Tapi kalau kita selalu berkomunikasi baik itu dengan para karyawan kita, saya yakin ya usaha kita akan sukses. Ya, karena mereka akan mendengar apa yang kita mau dan kita juga bisa mendengar apa yang karyawan mau. Nah, jadi bisa diatasi semuanya. Kemudian saudara, sebagai perilaku pemimpin yang efektif juga ini perlu Anda lakukan, yaitu menghargai keragaman para pekerja. Nah, kita jadi perlu juga menghargai keragaman para pekerja karena mereka ini kan banyak karakternya ya. Jadi mungkin saja mereka berasal dari daerah-daerah tertentu yang sifat dan ya sikapnya berbeda dengan daerah-daerah yang lain misalnya. Bahkan bisa jadi perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan agama. Nah, ini harus Anda hargai. Kemudian saudara, Anda juga harus ya sebagai seorang pemimpin mampu merayakan keberhasilan para pekerja. Nah, jadi bisa saja Anda memberikan kesenangan pada para pekerja Anda apabila mereka berhasil. Anda rayakan keberhasilan itu ya, misalnya makan bersama-sama, atau ajak ke pantai, atau melaksanakan outbound bersama ya.
Kemudian saudara, yang berikutnya Anda juga harus mampu mendorong kreativitas di antara para pekerja Anda. Nah, ini berarti Anda harus selalu memotivasi mereka, karena mereka itu memiliki kreativitas yang tinggi, seperti memiliki ide-ide yang cemerlang. Oleh sebab itu Anda harus mendorong kreativitas yang ada pada mereka, sehingga mereka mampu menciptakan hal yang baru, sehingga mereka mampu berinovasi ya. Nah, kemudian saudara, Anda pun harus mampu mempertahankan selera humor. Jadi jangan selalu tegang dalam memimpin ya. Harus ya, kadangkala Anda bisa santai, bisa tertawa, bisa humor sedikit, dan bisa juga Anda tegas. Itu jadi bervariatif. Tidak selalu tegang, tidak selalu idealis, misalnya itu ya. Kapan idealisnya? Ya, ada saat-saat tertentu. Kapan Anda misalnya itu serius pada saat-saat tertentu, dan kapan Anda bisa humor, ada juga saat-saatnya ya. Nah, silakan saja, sehingga ya karyawan Anda, staf Anda akan menjadi senang dengan Anda, dan Anda bisa memimpin dengan baik. Nah, kemudian terakhir, saudara, ini perilaku pemimpin yang efektif itu adalah Anda harus mampu menatap terus masa depan. Nah, ini yang tidak boleh Anda tinggalkan, yaitu Anda harus menatap masa depan. Jadi impian Anda harus Anda wujudkan. Anda sebagai seorang pemimpin harus mampu memimpin dengan sukses. Harus diwujudkan impian bersama, impian Anda sendiri, impian banyak orang. Andalah yang mampu mewujudkannya, karena Anda menjadi seorang pemimpin yang idealis, menjadi seorang pemimpin yang sukses. Saudara, saya kira hari ini itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kita hari ini ya. Jadi silakan saja Anda cari juga bahan-bahan yang lain sebagai referensi tambahan Anda di buku-buku ataupun di internet ya. Silakan yang berhubungan dengan kepemimpinan. Nah, karena kepemimpinan ini ternyata sangat baik Anda kuasai, karena nanti Anda akan menjadi seorang pemimpin apabila Anda ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses. Ya, saya kira demikian, saudara. Untuk perkuliahan ini tetap seperti biasa, Anda harus membuat sebuah rangkuman dari apa yang saya bahas. Jadi buat sebuah konsep ya, sebuah konsep ataupun rangkuman tentang kepemimpinan. Nah, jadi silakan saja buat rangkuman tentang kepemimpinan, tentunya kepemimpinan dalam berwirausaha ya. Nah, silakan nanti hasilnya Anda kirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Ya, baik saudara, saya yakin Anda pasti bisa ya. Semangat, tetap semangat, berpikir positif. Anda pasti menjadi seorang pemimpin yang sukses. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.